Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Gue Yola. Dan pada video kali ini kami akan melakukan perjalanan jauh. Kita akan mudik kemana yuk? Ke Jogja. Bareng sama Hyundai Santa Fe Hybrid. Nah, Betul. ini adalah sebuah video serial, jadi kita nggak sendirian sebenarnya. Di sisi lain ada Krisnadi yang pulang juga balik mudik ke Jogja bareng sama Innova Q Modelista. Betul. Nah, sama-sama hybrid nih kedua mobil ini. Tapi sebenarnya kita nggak memperbandingkan atau ngadu antara dua mobil ini, enggak, kita lebih ke sharing tentang mobil masing-masing aja. Betul Dan banget. pada perjalanan kali ini kami akan sharing tentang si Santa Fe Hybrid ini gitu. Nah, tentunya kita akan melakukan bukan efisiensi challenge lah ya, menantang diri sendiri kira-kira kita akan dapat full consumption berapa. Jadi kita di sini akan mengisi bahan bakar dengan metode full to full untuk mengukur akurasi yang lebih tinggi lagi nih, kira-kira konsumsinya berapa gitu. Dan juga pada opening video kali ini kita akan mempersiapkan Tips and trick ya, buat mudik lah ya Sobat Setir. belum melakukan perjalanan. So daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go. Nah, sebelum kita jalan, kita harus mempersiapkan dulu ya sebelum perjalanan jauh, kondisi mobilnya mulai dari mesinnya, olinya, anginnya juga. Nah, tapi karena mobil ini udah canggih banget, jadi semuanya udah terinformasikan di dalam instrumen clusternya Sobat Setir. Jadi kayak dari TPMS udah ada, misalnya kekurangan oli juga dia udah ada informasinya di instrumen clusternya. Jadi udah canggih banget pokoknya. Bener, tapi nggak ada salahnya kita ngecek sendiri nih Sobat Setir. Jadi yang tadi Yol udah bilang juga, pastikan angin tuh jangan sampai kurang, karena angin tuh esensial ya Yol, itu penting banget. Karena itu hal pertama yang bersentuhan dengan jalanan gitu. Tadi juga Yol udah mention masalah oli, radiator. Yang kadang kita suka lupa itu adalah washer kaca atau wiper, itu juga jangan lupa diisi, karena di perjalanan jauh kita nggak tahu nih, kita akan ketemu hujan mungkin atau ketemu apa tuh bugs. Banyak binatang juga pokoknya ya di tol, apalagi kalau malam-malam ya. Bener, jadi kalau kalian udah yakin mobilnya aman, bisa melakukan perjalanan. Dan jangan lupa, selain mobil yang dipersiapkan, sang driver dan penumpang juga harus siap-siap. Betul sekali. Maka dari itu kami akan melakukan pemanasan. Ayo kita pemanasan dulu ya. Oke Sobat Setir, sekarang kita sudah di perjalanan. Kita juga sebenarnya nggak berdua ya Yol, di mobil ini. Betul, kita rame. Rame nih, kita berempat. Di belakang ada videographer kita, ada Jojo, dan ada tamu, bintang tamu. Di belakang ada Jason Hari. Nah, begitu. Nah, selama perjalanan ini, kayak yang tadi gue udah mention, kita akan melakukan fuel consumption dengan teknik full to full. Betul. Jadi kita ngecek ya, kira-kira konsumsi bahan bakarnya berapa. Dan tadi kita udah ngisi juga, udah penuh sampai bibir kalau bahasanya Krisnadi mah. Betul, terus kita juga udah reset trip ya. Sebenarnya dia otomatis sih, karena kan dia ada ini nih, lihat. Since refueling. Jadi ini angka-angka semenjak kita ngisi terakhir gitu. Kita udah jalan sekitar 72 km, 55 menit dengan fuel consumption kalau di sini sih 16,3 dia paginya. Tapi nanti realnya akan kita buktikan pakai teknik full to full tadi kayak gitu. Sebenarnya perjalanan ini enak banget emang naik hybrid ya, karena kan dari segala macam jenis mobil, ada ICE, ada BEV, ada hybrid juga. Emang menurut kita nih perjalanan jarak jauh kayak gini, naik hybrid itu paling enak Sobat Setir, karena ada berbagai macam kelebihannya. Satu, kalau naik BEV itu kan kita akan terkendala dengan charging ya. Betul. Kita udah pernah tuh waktu itu naik berapa BEV. jam tuh kita baru nyampe ya. Lumayan. Kita naik BEV sampai ke Bali, itu di perjalanan sih ngecharge-nya lumayan beberapa kali lah. Dan memang kalau kita bilang fasilitas SPKLU tuh udah ada di mana-mana, tapi ternyata juga banyak SPKLU tuh yang nggak bekerja dengan sempurna. Betul, ya kan? Suka error-error gitu. Nah, yang kayak gitu yang bikin perjalanan kita lumayan jadi terhambat Sobat Setir. Apalagi nanti kalau kalian mudik, itu kan trafficnya pasti tinggi tuh. Orang juga banyak yang bawa EV lah. Iya, pasti ngantri banget ya. Nah, itu lumayan menghambat perjalanan sebenarnya. Nah, kalau kita nggak perlu worry kayak gituan, karena kita naik hybrid. Tapi sebenarnya boleh dong Yol, lu ceritain ke Sobat Setir, hybrid tuh ada apa aja sih? Nah, jadi sebenarnya hybrid di Indonesia itu ada 3 macam Sobat Setir. Yang pertama itu ada mild hybrid. Nah, mild hybrid itu yang biasanya baterainya itu lebih kecil dibandingkan hybrid lainnya. Jadi dia itu sebenarnya untuk membantu akselerasi aja dan mobil yang baru start gitu loh. Jadi kalau mild hybrid itu kan kepake kayak misalkan lagi mau instant acceleration gitu ya, kayak lagi mau nanjak, lagi mau nyalip, kayak gitu kan. Betul, jadi itu membantu untuk mesin konvensionalnya. Lalu yang kedua itu ada plug-in hybrid. Nah, untuk plug-in hybrid sendiri ini dia itu biasanya punya baterai lebih besar. Jadi selain bisa
isi bensin, dia juga bisa di-charge di SPKLU Sobat Setir. Nah, itu tuh pertemuan dua dunia yang seru tuh, Betul. ICE dan electrified. Jadi, dan itu bisa pure pakai baterainya doang ya, oleh biasanya kan bisa jalan beberapa dan kilo. dia range-nya gitu. lebih jauh dibandingkan hybrid-hybrid lainnya. Benar. Nah, itu juga bisa jadi salah satu Betul. pilihannya. Sedangkan realitanya di Indonesia paling pas nih kalau menurut kita ya pakai hybrid. Bener, yang hybrid yang kayak di Santa Fe ini ya Benar. kan, yang dimana mesin konvensionalnya dan motor listriknya itu bekerja secara bersamaan. Betul. Jadi untuk konsumsi BBM-nya, untuk akselerasinya juga jauh lebih optimal Sobat Setir. Benar, dia bekerja secara paralel. Jadi Betul. Mesin itu memiliki sifat bisa nge-generate power yang dimana bisa disimpan di baterai gitu kan. Betul. Dan baterai itu bisa mensuplai untuk motor listriknya juga. Jadi motor listriknya bisa ngegerakin baterai karena ngegerakin roda, karena dia kan ada yang EV mode-nya nih ya, walaupun emang nggak bisa full EV mode kita pencet, tapi rata-rata di low speed dia main tuh. Dia akan auto sendiri ya. Akan auto sendiri. Nah itu kepake karena stop and go itu menjadi kontributor fuel consumption yang buruk sebenarnya, karena kan ngegas gitu kan. Betul. Sedangkan dengan EV mode, jadi pas kita lagi stop and go kita pakai EV-nya aja gitu. Setuju. Nah kalau lagi di high speed gini dia tuh nge-charge nih, dan dia kan bisa nge-charge ya tuh. Dia ada statusnya nih, charge, eco atau power. Pokoknya semua informasi udah ada di instrumen clusternya ya. Gitu Sobat Setir. Dan menurut kita sih ini dirasa yang paling pas ya, karena untuk dalam kota kemarin itu gue dapat sekitar, ini nggak bohong ya Yol, ini no gimmick. Ada buktinya kah? No gimmick, ada dong, nanti dimasukin sama Jojo nih. Oke. Nah, jadi di situ gue di dalam kota udah jalan sekitar 60 hingga 70 km. Fuel consumption gue menurut MID ya, gue nggak pakai technical to full sih, itu di sekitar 1:21 hingga 22. Wow. Gila. Di dalam kota ya. Di dalam yang kota. dimana ada yang macet, ada yang lancar, lo harus ngerem-ngerem juga. Bener. Nah tadi kayak gue bilang, itu justru kelebihannya dia, karena Yes. di stop and go itu dia main EV-nya. Sedangkan kalau di jalan tol seperti ini, kalau dari tadi sih gue merhatiin fuel consumption gue di 1:16-an nih, karena emang EV-nya tuh nggak main. Oke. Gitu, jadi dia Karena nggak lo full mode. ngebut ya. Lumayan, bisa dibilang lumayan high speed gitu. Tapi kita nggak tahu nih, ini masih sekedar asumsi aja. Nanti kita harus membuktikan dengan si full to full tadi. Nah, Sobat Setir, ada satu fitur yang kepake banget di perjalanan mudik kita kali ini nih. Yang Betul. lebih tepatnya sebenarnya kepakainya satu buat sang driver, jadi bisa lebih relax lagi nyetirnya. Lebih santai. Lebih santai. Jadi tentunya kalau mudik sampai kampung langsung bisa main sama sanak saudara karena nggak kecapean. Udah nggak pegel-pegel ya. Udah nggak pegel-pegel, itu satu. Sama yang kedua tentunya untuk peace of mind anggota keluarga yang ikut bareng sama kita atau teman-teman. Penumpang karena lebih aman lagi, yaitu fitur Hyundai Smart Sense. Nah, Smart Sense ini bisa dibilang salah satu fitur ADAS yang paling advance di Indonesia, salah satu yang paling advance ya. Nah, singkatnya, mobil ini tuh udah canggih banget dalam urusan nyetir-nyetir jalan tol kayak gini ya, jarak jauh kayak gini. Kita bisa pakai si adaptive cruise controlnya nih. Gimana tuh caranya? Dan pengoperasiannya juga mudah banget. Semua dapat dikontrol melalui buttons yang ada di bagian steering wheel. Nah, lebih tepatnya di bagian kiri nih, Yol. Gimana tuh? Cara pengaktifasinya gampang banget. Ini kan ada button di atas, tinggal pencet aja ya. Nanti nah, instrumennya udah ada. otomatis nyala nih. Tuh langsung kan distance 1, karena mobilnya kan bisa jaga distance juga. Nah, kemudian kalau lo mau mobilnya bisa lane following, tinggal lo pencet nih yang logo setir. Udah beres. Terus dia langsung ikutin sesuai marka jalannya ya? Bener, dan kalau kita mau nambah speed tinggal di flick aja nih ke atas tuh. Wow, keren sekali. Nah, kita juga bisa jaga jarak yang tadi gue bilang. Dia totalnya ada sekitar 4 settingan, ada distance 4, distance 3, distance 2, dan distance 1. Nah, ini fungsinya untuk ngejaga jarak sama mobil depan, karena mobil ini tuh bisa ngikutin mobil depan. Kalau mobil depan itu ngerem, kita juga akan ngerem, jadi memperlambat kecepatan. Kalau mobil depan ngegas atau melaju, kita juga akan ikutin. Jadi dia ngedetect objek mobil yang di depan, sama juga dengan dia ngedetect marka jalan. Gitu. Berarti ini dia bisa semi autonomous driving. Drivernya udah fix, nggak akan pegel lah ya sampai Jogja ya? Nggak akan pegel. Nggak usah ganti driver, nggak apa-apa ya? Nggak usah ganti driver, nggak apa-apa. Tapi tetap harus ingat nih Sobat Setir, bahwa fitur ini itu kita tetap harus pantau. Jadi driver tuh bukan bisa tinggal tidur gitu ya. Enggak, kita tetap fokus. Nanti ada notifikasi untuk kita pegang setir ya. Kalau kita kelamaan nggak megang setirnya Sobat Setir. Jadi akan ada logo setir gitu ya. Benar. Di bagian instrumen clusternya seperti itu. Dan satu hal yang gue suka dari Smart Sense ini, gue sih ngerasa Smart Sense itu udah mulai diadaptasikan dengan gaya berkendara orang Indonesia. Kenapa? Karena
distance satunya dia itu lumayan rapet nih sama kendaraan depan, terutama kalau kita lagi low speed ya. Nah, orang Indonesia itu kan nggak ngerti jaga jarak kan, jadi mereka pikir kalau kita lagi jaga jarak, ya dia main masuk-masuk aja. Bener. Nah, di Hyundai Smart Sense, terutama di Santa Fe ini, dia lumayan rapet sama kendaraan depan. Jadi nggak akan disalip ya? Jadi nggak akan dipotong-potong sama biasalah sifat berkendara orang Indonesia yang keren-keren itu. Gitu. Karena kan di beberapa adas lain, dia jaga jaraknya jadi lumayan jauh dan akhirnya timbullah tuh salip penyalip tuh ya. Nah, itu sangat membahayakan sobat setir. Ngagetin kan, maksudnya mobil ini kan akan otomatis braking kan kalau tiba-tiba ada objek yang dekat. Terus yang belakang juga jadi nggak bisa ngerem nanti. Seperti itu. Jadi ya udah sangat-sangat ngebantu banget. Betul. Ya udah super safety. Dan yang kerennya kalau kita nge-scan kanan atau scan kiri, tuh dia timbul tuh di situ tuh. Kan dia kan ada 2 dials gitu kan. Ada kameranya ya. Buat ngecek blind spot kanan, blind spot kiri. Selain itu juga dia udah ada si blind spot yang lampu-lampu itu kan. Tuh di kanan dan di kiri itu yang logo segitiga hazard itu. Betul. Jadi, bisa dibilang untuk berkendara sih nice super banget. Aman. Nah, berlanjut lagi nih ke masalah fuel consumption. Memang kita belum dapat hasil akhirnya nih ya, fuel consumption kita berapa yang dengan teknik full to full tadi. Cuman kita mau ngebahas tips berkendara irit di jalan tol, jalan mudik kayak gini ya. Ala tim Hyundai Santa Fe. Gimana tuh Kak caranya? Nah, ini tapi based on experience gue pribadi perspektif masing-masing ya, tergantung driver. Kalau kalian punya strategi yang lebih mutakhir lagi menurut kalian, drop your comment, jadi bisa sharing ke sobat setir lainnya juga. Betul. Gitu. Nah, kalau menurut gue yang paling esensial, yang paling penting, yang pertama adalah jaga jarak. Apa hubungannya jaga jarak sama irit-iritan? Nah, ini dia gue kasih tahu ya, newbie driver. Apa itu? Jadi jaga jarak tuh penting banget karena dengan kita menjaga jarak, maka kita akan mengurangi kebutuhan untuk nginjek rem. Ingat ya sobat setir, bukan maksud gue jangan nginjek rem, itu tetap salah. Injek ya. Rem tetap diinjek, tapi meminimalisir nginjek rem karena kita tuh membutuhkan momentum. Momentum yang seperti apa sih bang? Gitu kan pertanyaan. Betul. Nah, jadi kayak misalkan kita lihat nih mobil di depan, kita udah jaga jarak kan? Betul. Maka kita nggak perlu nginjek rem tuh di situ. Nah, kalau misalkan dia memperlambat, karena kita udah jaga jarak, maka kita juga tinggal lepas gas aja. Jadi kita nggak perlu nginjek rem, balik lagi ke poin itu. Yang dimana itu mengecilkan kita untuk kemungkinan kita untuk ngegas. Benar banget. Satu. Terus yang kedua tentunya kaki kita juga kalau bisa dikontrol dengan baik nih. Jangan, kalau menurut gue pribadi ya, jangan nginjek gas yang terlalu dalam dan terlalu dadakan. Diurut aja dikit-dikit. Jadi konstan juga ya. Konstan. Nah, konstan menjaga kecepatan juga penting. Karena kalau kayak kita nih sekarang di depan ada tanjakan, ya kita tinggal ngetap-ngetap aja gitu. Injek-injek dikit aja, injek-injek dikit aja. Mungkin kalau sobat setir butuh preferensi kayak SpongeBob pas belajar nyetir. Nah, kan jempolnya keluar tuh dari sepatu bunyi gitu kan. Kasih footage boleh nggak di sini? Nah, ayo, Jo, 1, 2, 3. Nah, ini dia. Tuh, tweet kan dia cuma gitu doang kan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya pedal gas tuh kita injeknya pelan-pelan. Jangan ngagetin injeknya. Nggak boleh asal bejek ya sobat setir ya. Jangan asal bejek. Dan ya tadi balik lagi momentum dan gliding kayak gini nih asik banget. Walaupun memang kalau di Hyundai Santa Fe yang hybrid dan punya sistem regenerative braking. Ketika kita ngelepas pedal gas atau nginjek pedal rem, itu kan dia akan nge-generate electricity lagi untuk mengisi baterainya, yang dimana akan ke transfer balik ke roda lagi sih dan nambah range juga. Tapi sebenarnya yang kayak gitu-gitu sebenarnya lebih kepake di jalan macet sebenarnya Yol dibanding jalan tol kayak gini. Benar. Kalau gue sih tim gliding dan momentum aja lah. Jadi tadi ya kuncinya satu, jaga jarak dengan baik. Kedua, memperbanyak gliding kayak gini, gliding santai. Ketiga, nginjak pedal rem jangan terlalu nginjak pedal gas jangan terlalu dalam juga, jangan terlalu kaget dan sering juga. Jadi di love tap aja kayak si SpongeBob itu. Dan ya harusnya kalau udah kayak gitu sih. Dan oh ya lihat kontur jalan juga nih. Kalau misalkan emang lagi nanjak, ya tadi kan pasti kan nginjak pedal gas, tapi ya jangan dalam-dalam. Kalau lagi rada turunan gini, lepas aja. Yang penting kita pantau speed kita nih. Kalau kecepatannya kita mau ngeset misalkan kita lari di 120 atau di 100 km per jam, ya keep it that way. Seperti itu. Dan kadang penggunaan
cruise control itu juga justru malah memperburuk fuel consumption. Oh iya? Iya, karena kalau kita ngeset, let's say misal kita ngeset di 100 atau di 120. Nah, mobil tuh akan otomatis misalkan lagi nanjak, dia akan injek gasnya dalam. Oh, gitu-gitu loh. Jadi, karena kan mobil kan pahamnya, oh driver mau speednya segini, maka mobil akan dijaga untuk speed segitu. Nah, tapi kan mobil tuh nggak ngebaca kontur jalan kan? Benar. Dan nggak ngebaca momentum juga. Nah, biasanya kayak gitu-gitu bikin lebih boros. Jadi kalau kalian emang lagi dompet tiris, tapi pengen ketemu sanak saudara di kampung sana, mending kakinya aja yang dipakai. Kakinya harus sekolah. Kakinya harus sekolah. Tapi kalau misalkan kalian lagi banyak THR cair nih, pakai ya cruise udahlah, control aja. Ya udahlah gitu ya. Kayak gitu. Plus minus lah ya. Kurang lebihnya itu sih tips dari tim Hyundai Santa Fe. Kalau kalian punya tips yang lebih ciamik lagi, silahkan drop your comments ya guys. Seperti itu. Mantap. Oke Sobat Setia, sekarang kita udah nyampe di rest area 166. Betul. Dan ini merupakan akhir dari video pertama kita ya. Dan videonya, perjalanan kita nggak hanya sampai sini saja, karena abis ini akan ada part keduanya dan ada part ketiga juga, yang dimana di part ketiga nanti kita akan bareng sama Krisnadi, yang dimana dia naik Innova Zenix Q Modelista. Nah, di video selanjutnya nih, video keduanya dari perjalanan Santa Fe ini, kami akan membahas mengenai fitur-fitur apa aja sih yang menarik, yang bikin nggak bosen di perjalanan road trip jarak jauh kita. Betul banget Sobat Setir, jadi jangan lupa untuk ikutin terus ya, stay tune terus sama kita. Bener, dan nggak hanya itu aja, karena nanti juga gue akan menjelaskan kira-kira bagaimana rasa berkendaranya dari Hyundai Santa Fe, seperti itu. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gua Narendra. Gue Yola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Oke Sobat Setir, sekarang kita udah sampai di rest area kilometer 166 dan ini merupakan video akhir video kita.